Dihina norak dan bau dapur, Kinanti dilarang hadir ke pesta kantor oleh suaminya. Namun saat ia muncul sebagai pewaris tunggal Mahardika Group, dunia Aris runtuh seketika. Siapa sangka, istrinya adalah pemilik sebenarnya perusahaan tempatnya bekerja. Asap tipis mengepul dari piring berisi nasi goreng bumbu desa kegemaran Aris. Di atas meja, segelas kopi hitam tanpa gula sudah siap, suhunya sudah turun ke titik yang paling disukai suaminya. Kinanti menyeka keringat di dahinya dengan ujung daster bermotif bunga Kamboja yang sudah mulai pudar warnanya. Baginya, melayani suami adalah bentuk ibadah. Setidaknya itu yang ia percayai selama 3 tahun pernikahan mereka. Langkah kaki yang berat dan terburu-buru terdengar dari arah tangga. Aris muncul dengan setelan jas abu-abu yang licin, namun wajahnya tampak keruh. Ia bahkan tidak melirik kursi yang sudah ditarikkan Kinanti. "Kenapa cuma ada nasi goreng?" tanya Aris dingin. Suaranya tajam, membelah keheningan pagi. Kinanti tersenyum kecil, mencoba mencairkan suasana. "Mas bilang kemarin kangen masakan rumah. Ini aku pakai terasi udang kiriman ibu dari kampung, Mas." Aris mendengus kasar. Ia menarik kursi dengan bunyi gesekan yang memilukan telinga. Matanya menatap piring itu dengan jijik, seolah-olah nasi goreng itu adalah tumpukan sampah. "Kampung. Selalu saja soal kampung. Kamu tidak lihat aku ini sudah jadi manajer? Selera makananku harus naik kelas, Kinanti. Bukan terus-menerus disuguhi makanan berbau menyengat seperti ini." Kinanti tertegun. Tangannya yang masih memegang sodet kayu gemetar kecil. "Maaf, Mas. Besok aku buatkan sandwich atau omelet." "Tidak perlu. Aku sudah kehilangan selera." Aris mendorong piring itu hingga beberapa butir nasi tumpah ke meja taplak putih yang baru saja dicuci Kinanti. Matanya kini beralih pada penampilan istrinya. Tatapannya menyapu dari rambut Kinanti yang dicepol asal-asalan hingga sandal jepit karet yang ia kenakan. "Dan tolong," lanjut Aris dengan nada menghina, "berhenti memakai daster rongsokan itu. Kamu tahu tidak? Tetangga sebelah tadi menyapa saya dan bertanya apakah kamu ini asisten rumah tangga baru saya. Kamu norak, Kinanti. Bau bawang, kusam, dan sama sekali tidak punya estetika. Kamu itu merusak pemandangan di rumah saya sendiri." Hati Kinanti mencelos. "Aku berdandan seperti ini karena aku yang mengerjakan semua pekerjaan rumah, Mas. Dari mencuci baju, mengepel, sampai memasak, aku lakukan sendiri supaya kita bisa menabung." "Menabung untuk apa?" "Untuk membeli sawah di kampungmu." Aris tertawa sinis. Ia merogoh dompet kulitnya, mengeluarkan beberapa lembar uang 100 ribuan, lalu melemparkannya ke atas meja. Uang itu mendarat di antara tumpahan nasi goreng. "Ini, pergi ke pasar, beli baju yang layak. Jangan buat aku malu terus." Saat Aris hendak beranjak, sebuah kertas berwarna krem emas terjatuh dari saku jasnya. Kinanti dengan refleks memungutnya. Itu adalah sebuah undangan mewah dengan cetakan timbul. Annual Gala 15 TH Anniversary, PT. Global Synergy. "Mas, ini undangan pesta kantor." Mata Kinanti berbinar sesaat. "Malam Sabtu ini? Berarti aku harus menyiapkan gaun, kan?" Aris tiba-tiba merebut undangan itu dari tangan Kinanti dengan kasar, seolah-olah tangan Kinanti akan menodai kertas mahal tersebut. "Menyiapkan gaun? Untuk apa?" Aris menatapnya dengan pandangan tidak percaya. "Kamu mau datang ke acara itu dengan gaya norakmu? Mau bicara apa kamu di sana? Bicara soal harga cabai atau cara menghilangkan noda kunyit di panci?" "Aku istrimu, Mas. Wajar kalau aku mendampingimu." Aris mendekat, wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari Kinanti. Aroma parfum mahal yang sangat asing, bukan aroma yang biasanya ia belikan untuk Aris, menusuk indera penciumannya. "Dengarkan baik-baik. Di sana akan hadir direksi, investor, dan kolega-kolega penting. Saya butuh pendamping yang berkelas, yang tahu cara memegang gelas sampanye, yang bisa bicara bisnis. Bukan wanita yang bau dapur dan cuma tahu cara menawar harga kangkung. Kamu di rumah saja. Jaga rumah, cuci piring. Jangan berani-berani menampakkan wajahmu di hotel itu kalau kamu tidak mau aku talak saat itu juga." Aris berbalik dan melangkah pergi tanpa pamit. Tak lama kemudian, suara raungan mesin mobil mewahnya menjauh dari halaman rumah. Kinanti berdiri mematung di ruang makan yang kini terasa sangat sunyi. Air matanya tidak jatuh. Justru, ada sesuatu yang dingin yang mulai merayap di dadanya.
Ia melihat uang yang berserakan di meja, lalu melihat nasi goreng yang terbuang percuma. Ia berjalan ke arah dapur, membuang nasi goreng itu ke tempat sampah dengan gerakan mekanis. Kemudian, ia masuk ke kamar utama. Namun, ia tidak menuju lemari pakaian yang berisi daster-daster murahnya. Ia melangkah ke sudut kamar, menggeser sebuah lukisan pemandangan yang tampak biasa saja. Di baliknya, terdapat sebuah brankas digital yang tertanam di dinding. Kinanti memasukkan kode digit yang sudah 3 tahun tidak pernah ia sentuh. Klik! Pintu brankas terbuka. Di dalamnya tidak ada tumpukan uang tunai, melainkan sebuah ponsel satelit dan sebuah kartu hitam mengkilap, American Express Centurion Card, atas nama Kinanti Putri Mahardika. Ia mengambil ponsel itu, menyalakannya, dan menunggu beberapa detik hingga sinyal terhubung. Ia menekan satu nomor di daftar kontak singkatnya. Halo, Pak Baskoro. Suara Kinanti berubah. Tidak ada lagi nada ragu atau lembut seorang istri yang tertindas. Suaranya kini rendah, tegas, dan penuh otoritas. Nona muda? Ya Tuhan, ini benar-benar Anda. Suara pria di seberang telepon terdengar sangat terkejut sekaligus lega. Sudah 3 tahun, kami menunggu instruksi Anda. Aktifkan kembali semua akses saya. Siapkan tim penata gaya terbaik. Ambil koleksi kutur terbaru dari Paris yang dikirim ke penthouse saya di pusat kota. Dan satu lagi, Baskoro. Kinanti menjeda kalimatnya sembari menatap bayangannya di cermin. Ia melihat wanita yang dihina norak dan miskin itu, lalu ia tersenyum tipis. Sebuah senyum yang akan membuat Aris menyesal telah dilahirkan. Cari tahu berapa banyak saham yang kita miliki di PT Global Synergy. Aku ingin menjadi pemegang saham mayoritas sebelum pesta malam Sabtu dimulai. Aku ingin melihat bagaimana suamiku menyapa, bos, barunya. Dimengerti, Nona muda. Segala instruksi akan segera dilaksanakan. Kinanti mematikan telepon. Ia melepas daster kusamnya, membiarkannya jatuh ke lantai seperti kulit lama yang ia tanggalkan. Waktunya menjadi istri yang berbakti telah usai. Sekarang, saatnya menjadi pemilik takhta yang sebenarnya. Sebuah mobil sedan hitam dengan kaca gelap berhenti tepat di depan gerbang rumah minimalis Aris. Kinanti melangkah keluar dari rumah dengan pakaian yang masih sederhana, kaos polos dan celana kain, namun tatapan matanya telah berubah. Tidak ada lagi binar pengabdian yang tumpul, yang ada hanyalah ketajaman yang dingin. Selamat pagi, Nona muda, Baskoro, pria parubaya dengan setelan jas rapi, membungkuk dalam saat membukakan pintu mobil. Terima kasih, Baskoro. Kita langsung ke penthouse, jawab Kinanti singkat. Di dalam mobil, Baskoro menyerahkan sebuah tablet yang berisi laporan keuangan dan struktur organisasi PT Global Synergy. Seperti yang Anda duga, Nona, perusahaan itu sedang goyah karena ekspansi yang ceroboh. Suami Anda, Aris, berada di posisi manajer operasional. Dia sedang mengincar posisi direktur pemasaran yang kosong. Kinanti menyesap air mineral premium yang tersedia di cold box mobil. Dan siapa saingannya? Secara kualifikasi, tidak ada yang berat. Namun, dia sangat mengandalkan koneksi dengan investor utama. Dia belum tahu bahwa Mahardika Group baru saja mengakuisisi sisa 30% saham dari tangan komisaris lama pagi ini. Sekarang, Anda adalah pemilik 45% saham perusahaan itu, Nona. Anda adalah penguasa tunggal secara de facto. Kinanti tersenyum tipis. Bagus. Biarkan dia merasa di atas angin untuk beberapa hari ini. Aku ingin dia merasa kemenangan sudah di depan mata sebelum aku merenggutnya. Sementara itu, di kantor PT Global Synergy, suasana terasa kontras. Aris berjalan di koridor dengan dagu terangkat. Setiap karyawan yang berpapasan dengannya memberikan anggukan hormat, yang dibalasnya dengan senyum angkuh. Ia masuk ke ruangannya dan mendapati Sheila, sekretarisnya, sudah duduk di kursi kerjanya sambil memainkan kuku yang baru saja dimanicure. Sheila mengenakan rok ketat di atas lutut dan blus dengan kancing atas yang sengaja dibiarkan terbuka. Pagi, sayang, sapa Sheila dengan suara manja. Gimana? Sudah kamu kasih tahu istrimu kalau dia nggak diajak ke pesta? Aris tertawa kecil sambil meletakkan tas kerjanya. Ia menghampiri Sheila dan mengecup kening wanita itu tanpa ragu. Tentu saja. Dia sempat merengek ingin ikut, tapi langsung aku bungkam. Bisa dibayangkan kalau dia datang dengan bau bawang dan daster bunganya itu? Dia hanya akan merusak reputasiku di depan dewan direksi. Sheila tertawa centil,
Suaranya terdengar seperti lonceng yang mengganggu. Kasihan ya. Tapi memang benar sih, Mas. Istri itu cermin suami. Kalau suaminya calon direktur, pendampingnya harus yang tahu bedanya wine dan jus buah. Bukan yang tahunya cuma beda harga tempe. Kamu benar. Makanya, nanti malam Sabtu kamu harus tampil maksimal. Aku ingin semua orang tahu bahwa wanita seperti kamulah yang pantas bersanding denganku. Aris membelai pipi Sheila, merasa bangga dengan pilihannya. Oh, pasti, Mas. Aku sudah pesan gaun dari desainer lokal yang lagi naik daun. Harganya setara dengan gaji istrimu setahun, mungkin. Sheila terkikik. Aris ikut tertawa, sama sekali tidak merasa bersalah telah merendahkan wanita yang selama 3 tahun ini telah mengurus segala kebutuhannya tanpa mengeluh. Baginya, Kinanti adalah masa lalu yang memalukan, sebuah kesalahan masa muda saat ia belum memiliki apa-apa. Di sisi lain kota, di dalam penthouse mewah yang menghadap langsung ke jantung Jakarta, Kinanti sedang berdiri di depan cermin besar. Di sekelilingnya, 3 orang penata gaya sibuk mengeluarkan deretan gaun dari kotak-kotak kayu besar bertuliskan Hermes dan Dior. Nona, koleksi haute couture yang Anda minta sudah tiba, ujar salah satu penata gaya. Kinanti menyentuh sebuah gaun berwarna emas gelap yang terbuat dari sutra murni dengan detail payet yang dijahit tangan. Sangat elegan, namun memiliki kesan yang sangat kuat dan dominan. Baskoro, panggil Kinanti. Ya, Nona. Kirimkan seseorang untuk mengawasi Aris dan wanita itu. Saya ingin bukti foto dan video mereka selama di kantor. Jangan biarkan ada satu detail pun yang lolos, perintah Kinanti. Sudah dilaksanakan, Nona. Informan kita di kantor sudah mengirimkan beberapa foto kebersamaan mereka di jam makan siang tadi. Tampaknya suami Anda tidak merasa perlu menyembunyikan perselingkuhannya lagi. Kinanti melihat foto-foto di layar ponsel yang disodorkan Baskoro. Aris tampak tertawa bahagia sambil menyuapi Sheila di sebuah restoran mewah. Restoran yang pernah Kinanti ajak namun Aris tolak dengan alasan, terlalu mahal untuk orang sepertimu. Rasa sakit itu ada, namun tidak lagi melumpuhkan. Rasa sakit itu kini bermutasi menjadi bahan bakar yang membara. Biarkan saja, gumam Kinanti pelan. Semakin tinggi dia terbang karena merasa memiliki segalanya, semakin hancur tulang-tulangnya saat aku menjatuhkannya ke tanah. Kinanti berbalik menuju meja rias. Penata rambut mulai bekerja, membuang cepolan asal-asalan yang biasa ia pakai. Rambutnya yang panjang dan sehat mulai ditata dengan gaya yang menunjukkan kelas dan kekuasaan. Hari ini, Kinanti tidak hanya melepaskan daster kusamnya. Ia melepaskan identitasnya sebagai istri yang tertindas. Di balik topeng wanita desa yang norak, singa betina Mahardika telah terbangun sepenuhnya. Mas Aris, bisik Kinanti pada bayangannya sendiri, nikmatilah hari-harimu sebagai pemenang palsu. Karena di pesta itu nanti, aku akan menjadi hakim bagi kesombonganmu. 2 hari menjelang pesta besar itu, suasana di kantor PT Global Sinergi terasa seperti medan perang yang penuh dengan ketegangan semu. Aris merasa berada di puncak dunia. Kabar bahwa investor baru dari Mahardika Group telah mengambil alih saham mayoritas sudah menyebar ke seluruh penjuru kantor, menciptakan desas-desus tentang perombakan besar-besaran. Mas, kamu sudah dengar. Sheila masuk ke ruangan Aris tanpa mengetuk, wajahnya tampak bersemangat sekaligus cemas. Katanya perwakilan Mahardika Group akan hadir di pesta nanti. Ini kesempatanmu untuk mendekat. Aris memperbaiki letak dasinya di depan cermin, tersenyum pongah. Tentu saja, sayang. Aku sudah menyiapkan presentasi singkat jika sang investor ingin berbincang secara informal. Kalau aku bisa mengambil hati mereka, posisi direktur pemasaran bukan lagi mimpi. Itu sudah pasti ada di tanganku. Namun, di tengah rasa percaya diri yang meluap, Aris merasakan ada sesuatu yang aneh. Sejak kemarin, ia sulit menghubungi rumah. Kinanti tidak pernah mengangkat teleponnya. Awalnya ia mengira istrinya itu sedang merajuk karena dilarang ikut ke pesta, namun rasa kesal lebih mendominasi daripada rasa khawatir. Dasar perempuan kampung, gumam Aris setelah panggilannya kembali dialihkan ke kotak suara. Sudah untung tidak kuceraikan sekarang, malah berani-beraninya main mogok bicara. Ia tidak tahu bahwa saat itu, Kinanti sedang tidak berada di rumah mereka yang sempit dan pengap. Di sebuah pusat kebugaran dan spa eksklusif yang hanya bisa diakses oleh anggota dengan biaya keanggotaan ratusan juta rupiah, Kinanti sedang berendam dalam air mawar yang menenangkan. Tidak ada lagi bau bawang atau kunyit yang melekat di kulitnya. Aroma sandalwood dan neroli kini menjadi identitas barunya.
Nona muda, ini laporan terbaru dari lapangan. Baskoro berdiri di balik tirai pembatas, suaranya tetap tenang dan profesional. Katakan, jawab Kinanti sambil memejamkan mata. Suami Anda baru saja menggunakan kartu kredit tambahan yang Anda berikan dulu, yang batasnya kecil itu, untuk membelikan sebuah kalung berlian imitasi kelas atas untuk sekretarisnya. Tampaknya dia ingin wanita itu terlihat mahal di depan para petinggi nanti. Kinanti tertawa kecil, suara tawa yang terdengar sangat berkelas namun mengandung racun. Dia membelikan selingkuhannya perhiasan dengan uang yang dia pikir hasil kerja kerasnya, padahal itu adalah sisa-sisa dari tunjangan yang diam-diam aku kucurkan ke rekeningnya setiap bulan melalui sistem bonus perusahaan. Sungguh ironis. Lalu mengenai acara lusa, semua persiapan sudah 100%. CEO PT Global Sinergi, Pak Hendra, sudah kami hubungi. Beliau sangat terkejut mengetahui bahwa pemegang saham mayoritas barunya adalah istri dari salah satu manajernya sendiri. Beliau berjanji akan mengikuti semua skenario Anda. Kinanti bangkit dari kolam berendam. Seorang pelayan dengan sigap menyampirkan jubah mandi sutra ke bahunya. Biarkan Pak Hendra tetap bungkam sampai aku memberinya aba-aba di atas panggung. Instruksi Kinanti. Aku ingin Aris benar-benar merasa sudah berada di atas panggung kemenangan sebelum aku menarik karpet dari bawah kakinya. Malam itu, Aris pulang ke rumah larut malam hanya untuk mengganti baju dan mengambil beberapa berkas. Ia mendapati rumah dalam keadaan gelap gulita. Tidak ada aroma masakan di meja makan, tidak ada daster kumal yang biasanya menyambutnya dengan senyum lelah. Kinanti! Kinanti! Teriak Aris. Hening! Ia memeriksa kamar, namun Kinanti tidak ada di sana. Lemari pakaian istrinya tampak sedikit berantakan, dan beberapa helai baju-baju lama yang ia sebut sampah, hilang. Baguslah kalau dia pergi ke rumah ibunya di kampung, dengus Aris sambil menghempaskan diri ke ranjang. Mungkin dia sadar diri kalau dia memang tidak pantas ada di sini lagi. Lebih baik begini, aku jadi tidak perlu repot-repot memikirkan alasan untuk mengusirnya setelah aku naik jabatan nanti. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa di sudut kamar, sebuah kamera tersembunyi berukuran mikroskopis yang dipasang oleh tim Baskoro sedang merekam setiap gerak-geriknya. Bahkan saat ia menelpon Sheila dan mengatakan, "Aku mencintaimu, sayang." Rumah ini terasa lebih bersih tanpa si norak itu. Setiap kata-katanya terekam dengan kualitas audio yang jernih. Besoknya adalah hari yang dinanti. Pagi-pagi sekali, Kinanti sudah berada di butik rahasia milik keluarganya. Di sana, gaun emas gelap itu sudah terpasang di manekin. "Nona, ini bukan sekadar gaun," ujar sang desainer pribadi. "Ini adalah baju zirah Anda." Kinanti menatap pantulan dirinya di cermin besar. Wajahnya yang dulu kusam kini bercahaya berkat perawatan intensif dan riasan yang flawless namun berkarakter kuat. Rambutnya disanggul modern dengan gaya slet yang menonjolkan tulang pipinya yang tegas. "Kau benar," bisik Kinanti. "Malam ini bukan tentang pesta ulang tahun perusahaan. Malam ini adalah pemakaman untuk harga diri seorang pria bernama Aris." Ia mengambil sepasang anting berlian berbentuk tetesan air mata, berlian asli yang nilainya bisa membeli seluruh gedung kantor Aris. Saat ia mengenakannya, ia bukan lagi Kinanti yang memegang sodet di dapur. Ia adalah Kinanti Mahardika, pewaris tunggal yang selama ini tertidur dan kini bangun untuk menuntut balas. "Baskoro," panggilnya saat keluar dari butik menuju limusin yang sudah menunggu. "Ya, Nona." Pastikan Aris dan Sheila mendapatkan posisi meja paling depan. Aku ingin mereka bisa melihat setiap ekspresi wajahku dengan sangat jelas saat aku berdiri di podium nanti. "Tentu, Nona. Panggung sudah siap untuk Anda." Lobi Grand Ballroom Hotel Asteria tampak seperti lautan kemewahan. Lampu kristal raksasa yang menggantung di langit-langit memantulkan cahaya pada deretan botol sampanye dan gaun-gaun mahal yang dikenakan para tamu. Di tengah keramaian itu, Aris berdiri dengan dada membusung, tangannya menggandeng erat lengan Sheila yang mengenakan gaun merah menyala dengan potongan dada rendah. "Kamu cantik sekali malam ini, Sheila," bisik Aris sambil menyesap gelas kristal di tangannya. Sheila tertawa kecil, menyandarkan kepalanya di bahu Aris tanpa peduli pada pandangan orang di sekitar. "Tentu saja. Dan lihat dirimu, Mas. Kamu sudah terlihat seperti seorang direktur." Semua orang melihat ke arah kita. Beberapa rekan kerja Aris mendekat, memberikan salam dan pujian basa-basi. "Wah, Aris, istrimu mana?" "Kok yang dibawa malah asisten secantik ini?" tanya salah satu rekan manajernya dengan nada menggoda. Aris tertawa renyah,
meski ada sedikit nada merendahkan dalam suaranya. Istriku? Ah, dia sedang ada urusan mendadak di kampung. Ibunya sakit atau apalah. Lagi pula, acara seperti ini terlalu berisik untuknya. Dia lebih suka menghitung harga kangkung di pasar daripada mendengarkan musik orkestra seperti ini. Gelak tawa pecah di meja itu. Mereka menganggapnya sebagai lelucon, tanpa tahu bahwa Aris sedang menelanjangi martabat istrinya sendiri demi sebuah pengakuan semu. Memang benar, timpal Sheila sambil membetulkan kalung berlian imitasinya. Beberapa orang memang dilahirkan untuk berada di dapur, bukan di ballroom bintang 5. Kasihan sekali ya, punya suami sukses tapi tidak bisa mengimbangi. Tepat pukul 8 malam, suasana mendadak hening. Pintu besar mahogani di ujung ruangan terbuka lebar. Sinar lampu sorot secara otomatis mengarah ke pintu masuk seolah sudah diperintahkan oleh takdir. Sepasang pengawal bertubuh tegap dengan setelan jas hitam legam melangkah masuk lebih dulu, diikuti oleh seorang pria parubaya yang sangat dikenal oleh semua orang di ruangan itu, Baskoro, tangan kanan keluarga Mahardika. Namun, bukan Baskoro yang menjadi pusat perhatian. Seorang wanita melangkah di sampingnya dengan keanggunan yang menghanyutkan. Ia mengenakan gaun haute couture berwarna emas gelap yang berkilau di bawah lampu kristal. Rambutnya ditata selek ke belakang, menonjolkan leher jenjang dan perhiasan berlian yang membiaskan cahaya menyilaukan. Setiap langkahnya tenang, penuh otoritas, dan sangat berkelas. Siapa itu? Bisik-bisik mulai menjalar di antara para tamu. Dia cantik sekali. Auranya luar biasa. Aris terpaku. Gelas di tangannya hampir terlepas. Jantungnya berdegup kencang karena sebuah perasaan yang ia kenal namun mustahil ia percayai. Kinanti, gumamnya lirih, nyaris tak terdengar. Mas, kamu bilang apa? Sheila menyenggol lengan Aris, wajahnya tampak kesal melihat perhatian Aris teralihkan sepenuhnya. Siapa perempuan norak yang sok pamer perhiasan itu? Pasti cuma simpanan salah satu investor. Wanita itu terus berjalan melewati kerumunan. Saat ia melintasi meja Aris, langkahnya melambat. Ia menoleh sedikit, memberikan tatapan dingin yang tajam langsung ke mata Aris. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman tipis. Senyuman yang membuat Aris merasa seolah-olah seluruh oksigen di ruangan itu baru saja tersedot keluar. Tidak mungkin, Aris menggelengkan kepalanya. Wajahnya mirip, tapi itu tidak mungkin Kinanti. Istriku hanya punya daster kusam dan bau dapur. Pak Hendra, CEO PT Global Synergy, berlari kecil menyambut wanita itu. Ia membungkuk sangat rendah, sebuah sikap yang bahkan tidak pernah ia tunjukkan pada dewan direksi lainnya. Selamat datang, Nona Mahardika. Sebuah kehormatan luar biasa Anda berkenan hadir malam ini. Suara Pak Hendra bergema melalui mikrofon karena ia sudah berada di dekat panggung utama. Seluruh ruangan berdengung hebat. Nama, Mahardika, adalah legenda dalam dunia bisnis. Mereka adalah pemilik gurita bisnis yang menyokong setengah dari perputaran ekonomi di sektor ini. Nona Mahardika. Sheila memucat. Mas, kamu dengar itu? Dia investor utamanya. Aris tidak bisa menjawab. Tubuhnya membeku. Ia menatap lekat-lekat wanita di atas panggung itu. Riasan wajah yang sempurna itu tidak bisa menutupi garis wajah wanita yang setiap pagi menyiapkan kopinya. Berlian di telinganya tidak bisa menyembunyikan telinga yang sering ia bisiki dengan hinaan. Kinanti berdiri di atas podium, menatap hamparan tamu di bawahnya. Matanya berhenti tepat pada sosok Aris dan Sheila yang kini tampak sangat kecil dan tak berarti dari ketinggian panggung. Selamat malam, hadirin sekalian, suara Kinanti terdengar melalui pengeras suara. Lembut, namun berwibawa. Saya di sini tidak hanya sebagai perwakilan dari Mahardika Group, tapi juga sebagai seseorang yang memiliki urusan pribadi yang belum terselesaikan di perusahaan ini. Aris merasakan keringat dingin mengucur di punggungnya. Ia melihat Kinanti memberikan isyarat kepada Baskoro, yang kemudian membawa sebuah map kulit berwarna hitam. Sebelum kita merayakan pencapaian perusahaan, Kinanti melanjutkan, matanya berkilat penuh kemenangan yang tertahan. Saya ingin memberikan sebuah penghargaan khusus kepada salah satu manajer terbaik kita, Bapak Aris, atas kejujurannya dan kesetiaannya. Sheila menggenggam tangan Aris dengan gemetar. Mas, dia mengenalmu. Kamu akan dipromosikan sekarang juga. Namun Aris tahu lebih baik. Ia melihat kilat di mata Kinanti. Itu bukan kilat cinta, melainkan kilat algojo yang siap menjatuhkan hukuman mati. Suasana di ballroom mendadak mencekam. Aris,
yang tadinya merasa namanya dipanggil sebagai bentuk kehormatan, mulai melangkah maju dengan kaki yang terasa seperti jeli. Di sampingnya, Sheila mengekor dengan senyum lebar yang dipaksakan, merasa bahwa inilah saatnya ia menjadi ratu di samping calon direktur. Namun, saat mereka berdiri di depan panggung, Kinanti tidak mengulurkan tangan untuk menjabat. Ia hanya berdiri tegak, membiarkan keheningan menyiksa suaminya selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Pak Aris, Kinanti memulai, suaranya jernih tanpa riak emosi. Anda tadi bertanya-tanya di mana istri Anda, bukan? Anda bilang kepada rekan-rekan Anda bahwa dia berada di kampung, sibuk menghitung harga kangkung karena dia terlalu norak untuk berada di sini. Bisik-bisik di ruangan itu seketika terhenti. Semua mata tertuju pada Aris yang wajahnya kini pucat pasi, beralih dari putih menjadi abu-abu. Kinanti, apa-apaan ini? Bisik Aris parau, mencoba mempertahankan sisa-sisa harga dirinya yang runtuh. Kinanti tidak menjawab pertanyaan itu. Ia justru menoleh pada Pak Hendra. Pak CEO, silakan nyalakan layar utama. Saya membawa sedikit hiburan untuk merayakan kejujuran manajer operasional Anda. Layar raksasa di belakang panggung menyala. Bukan grafik pertumbuhan perusahaan yang muncul, melainkan rekaman video dan foto-foto yang sangat tajam. Foto Aris yang sedang bermesraan dengan Sheila di kantor, rekaman suara Aris yang menyebut istrinya sebagai beban bau dapur, hingga video tadi malam saat Aris menelpon Sheila dan menghina istrinya di rumah mereka sendiri. Seluruh ruangan menarik napas serentak. Hinaan dan cemoohan mulai terdengar dari para tamu. Para istri pejabat perusahaan menatap Sheila dengan pandangan jijik, sementara para kolega bisnis menjauhkan diri dari Aris seolah pria itu membawa wabah. Ternyata, selama ini saya memberikan dukungan dana ke perusahaan ini hanya untuk membiayai perselingkuhan seorang pria yang saya sebut suami, ujar Kinanti tenang, namun setiap katanya terasa seperti sembilu. Anda bilang saya tidak tahu cara memegang gelas sampanye, Aris? Anda bilang saya tidak bisa bicara bisnis. Kinanti mengambil sebuah gelas kristal dari meja di sampingnya, memutar-mutarnya dengan anggun. Saya adalah Mahardika. Bisnis adalah darah saya. Dan gelas ini, harganya lebih mahal dari seluruh karir yang Anda bangun dengan kesombongan itu. Sheila, yang tadinya merasa di atas angin, mencoba membela diri. Ini pasti salah paham. Anda hanya cemburu karena... Diam, potong Kinanti pendek. Matanya menatap Sheila dari atas ke bawah. Kalung yang kamu pakai itu imitasi. Sama seperti cintamu dan harga diri pria di sampingmu itu. Imitasi dan murah. Kinanti kemudian mengambil map hitam yang dipegang Baskoro. Ia mengeluarkan 2 lembar kertas. Satu adalah dokumen pemutusan investasi Mahardika Group dari PT Global Synergy, dan yang lainnya adalah surat perceraian. Pak Hendra, Kinanti menatap CEO yang berkeringat dingin itu. Mahardika Group menarik seluruh saham dan dukungan modal mulai detik ini, kecuali jika perusahaan ini dibersihkan dari parasit moral. Saya tidak akan menginvestasikan 1 rupiah pun di tempat di mana pengkhianatan dianggap sebagai gaya hidup. Pak Hendra langsung menatap Aris dengan kemarahan meluap. Aris, kamu dipecat. Dan Sheila, bersihkan mejamu malam ini juga. Aris gemetar hebat. Kinanti, tolong, aku khilaf. Aku tidak tahu kalau kamu. Tentu saja kamu tidak tahu. Kinanti melangkah turun dari panggung, mendekati Aris hingga mereka berdiri berhadapan. Ia menyelipkan surat cerai itu ke saku jas Aris yang kini tampak longgar dan tidak berwibawa lagi. Karena kamu hanya melihat dasterku, tanpa pernah mau melihat siapa wanita yang mengenakannya. Kamu mencintai bayangan kesuksesan, tapi kamu menghina tangan yang membantumu mencapainya. Kinanti berbalik, tidak sudi lagi menatap wajah pria yang selama 3 tahun ini ia layani dengan tulus. Baskoro, siapkan mobilnya. Kita pergi dari sini, perintah Kinanti. Saat Kinanti berjalan menuju pintu keluar, para tamu undangan memberikan jalan dengan rasa hormat yang mendalam. Aris mencoba mengejarnya, namun ia segera dicegat oleh tim keamanan Baskoro. Ia jatuh terduduk di lantai marmer yang dingin, di tengah sorotan kamera ponsel para kolega yang dulu ia banggakan, menonton kehancurannya sendiri yang disiarkan secara langsung. Di depan pintu hotel, limusin hitam sudah menunggu. Kinanti masuk ke dalam, melepas anting berliannya, dan menatap keluar jendela. Langit Jakarta malam itu cerah, seolah ikut merayakan kebebasannya. Nona muda, kemana kita sekarang? Tanya Baskoro. Kinanti tersenyum, kali ini senyum yang tulus dan lega. Ke rumah ibu di kampung,
Baskoro. Aku ingin makan nasi goreng dengan terasi udang yang asli, tanpa ada suara cacian yang mengikutinya. Mobil itu pun melaju, meninggalkan Aris yang kini bukan siapa-siapa, terkubur di bawah puing-puing kesombongannya sendiri. Kinanti Mahardika telah kembali, dan kali ini, ia tidak akan pernah membiarkan siapapun memudarkan kilaunya lagi.